Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengunjungi Buta Data. Jika channel ini bermanfaat, silakan tekan subscribe dan tekan tombol lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Vega Puro Yoga. Pada pertemuan kali ini saya akan sedikit sharing atau mencontohkan terkait dengan query SQL. Mungkin dari data definition language terlebih dahulu, lalu nanti kita coba ke data manipulation language ya. Terus apa yang dibutuhkan sebenarnya sudah dipaparkan bahwa sebenarnya harus menginstal SAM dulu. Terus setelah diinstal kita buka SAM control panelnya, lalu kita aktifkan Apache dan MySQL ya, seperti itu. Sampai berwarna hijau kita buka shell. Nah ini terbuka seperti command prompt atau CMD gitu, seperti itu. Nah sebenarnya untuk masuk ke SQL mari kita ketikkan dulu MySQL terus terus root. Nah ini tandanya bahwa kita telah masuk ke MySQL ya. Terus tahapan pertama kita akan buat atau menampilkan dulu database ya yang ada di komputer kita atau database. Nah di sini ada beberapa database yang ada di komputer saya, ada 6 gitu kan. Dan kita akan membuat database, katakanlah saya akan membuat suatu database untuk penjualan toko buku. Jadi sistem penjualan toko buku atau yang ada di toko buku lah seperti apa. Saya coba create dulu database-nya, namanya create create database toko buku. Jangan lupa titik komanya. Query oke, berarti ini berhasil dilakukan atau berhasil dibuat. Untuk membuktikannya bagaimana, kita install database lagi. Nah ada di paling bawah yaitu toko buku. Dan untuk pertama kita kan tadi akan buat DDL, data definition language, di SQL, yaitu terkait dengan apa sih dia menciptakan dan memusnahkan database atau juga membuat tabel dan memusnahkan tabel ya, seperti itu. Nah pertama kita coba hapus dulu drop database ya, toko buku ya, untuk membuktikan bahwa bisa dihapus atau tidak gitu. Nah ternyata query oke. Untuk menampilkan lagi bahwa sudah terhapus atau belum, kita cek lagi. Ternyata sudah tidak ada toko buku, seperti itu. Karena kita akan menggunakan database toko buku, maka kita buat lagi saja. Tadi hanya untuk percobaan bahwa kita berhasil menghapusnya atau tidak, seperti itu. Create database, tapi kita dengan nama yang berbeda, yaitu toko underscore toko buku titik koma, seperti itu. Nah munculkan lagi, ada gitu kan. Terus untuk menggunakan database, suatu database, maka kita akan gunakan use nama database apa, yaitu toko buku, seperti itu. Oke, database change berarti database ini sudah digunakan atau sudah diakses gitu, seperti itu. Dalam database kita membutuhkan suatu tabel, di mana tabel itu adalah mewakili suatu entitas, di mana entitas mewakili objek yang ada di dunia nyata. Seperti halnya di toko buku kita membutuhkan tabel buku, transaksi penjualan buku, terus mungkin nanti ada distributor buku dan lain-lain. Tapi kita coba buku, buat tabel dulu. Tabel utama tentu adalah tabel bukunya itu. Kita show
14. Jadi kita ingin melihat bahwa sebenarnya di database toko buku itu udah ada tabel belum? Ternyata ya belum, karena kita belum pernah membuat tabel apapun di database toko buku seperti itu, sehingga di sini hasilnya adalah empty set, jadi tidak ada yang bisa ditampilkan atau kosong seperti itu. Jadi kita buat tabelnya terlebih dahulu, create table, terus buku, apa saja yang ada, yaitu file ID bukunya, terus tipe datanya apa, misal karakter, varchar gitu kan. Kita ini gunakan varchar 30, tidak boleh kosong, not null, kita gunakan primary key gitu kan. Terus apalagi ya, mungkin judul buku, varchar juga, karakternya mungkin 80 karena siapa tahu bukunya panjang-panjang gitu kan. Judulnya, terus ada mungkin penulis, varchar, tulisnya panjang 50, tidak boleh kosong juga. Terus penerbitnya, terus salah tidak salah, error, kita buat lagi saja. Ada yang salah di atas, jadi kita buat lagi create tabel buku, ID buku, varchar 30, not null, primary key, terus judul varchar sebanyak 80, not null juga, terus penulis varchar 50 juga, not null juga, terus penerbit varchar 50, not null juga, tahun, year, tidak boleh kosong juga. Terus harga dari setiap buku, kita memiliki harga karena kita akan menjual bukunya, gunakan integer, itu not null, terus stock juga integer dan not null juga gitu. Nah, very oke. Jadi sebenarnya tabel bisa telah dibuat untuk memverifikasi ya, kalau kita gunakan tablet gitu kan. Tuh ada tabel buku itu kan. Jadi kita berhasil buat tabel buku. Untuk melihat strukturnya atau strukturnya, kita gunakan des atau description of table ya. Jadi des buku. Nah ini. Jadi ada ID buku, judul, penulis, penerbit, tahun, harga, stok, dan seperti itu. Dan ada primary key, yaitu di ID buku seperti itu. Sementara ada 7 atribut yang tertera atau menempel pada tabel buku, sehingga ya kita bisa menambahkannya atau mengurangi yang tidak perlu. Tapi kita untuk prakteknya sementara ya 7 saja seperti itu. Nah, untuk jadi sebenarnya di data definition language kita bisa update struktur tabelnya atau mengupdate nama tabelnya dan lain-lain seperti itu, sehingga kita bisa memodifikasi ya, atau kita bisa juga menambahkan atribut yang lain seperti itu. Misal saya coba akan menambahkan suatu atribut, itu nomor ISBN. Jadi setiap buku ada identifikasi ya, yaitu identifikasi dari buku nasional. Jadi seperti apa yang dikeluarkan oleh penerbit, berapa nomornya, dan kita coba
buat atribut tersebut, yaitu dengan menggunakan alter, yaitu tabelnya apa, yaitu buku, add, jadi untuk menambahkan atribut atau field atau ya kolom, itu kan kita menggunakan add no ISBN, nomor ISBN, misal integer, apa ya, tipe datanya tidak boleh kosong, kita tempatkan setelah judul buku, jadi kita gunakan after gitu kan. Kalau misalnya tidak gunakan ya di paling bawah posisinya, kita akan susun setelah judul, maka kita gunakan after judul gitu kan, setelah judul. Bisa bismillah, tabel buku and no ISBN. Oke. Nah, kita coba lihat lagi struktur dari bukunya, tabel bukunya. Nah, setelah setelah atribut atau setelah judul gitu ada nomor ISBN negatif data integer, kita tidak boleh kosong, dan itu telah berhasil dilakukan seperti itu. Dan kita akan merubah nama atribut pada si tabel gitu kan. Jadi kita gunakan alter tabel buku change yang awalnya nomor ISBN menjadi no underscore ISBN gitu kan. Tipe datanya kita ganti juga, yang tadinya integer kita gunakan varchar saja sebanyak 30 misalnya, seperti itu. Dan tentu tidak boleh kosong gitu. Nah, sudah berhasil dan kita coba lihat deskripsinya. Nah, yang awalnya tadi dia integer, kita rubah itu kan menjadi varchar, dan awalnya nomor ISBN menjadi nomor no underscore ISBN seperti itu. Dan ini telah berhasil dilakukan. Itu contoh untuk merubah nama field atau atribut gitu kan pada suatu tabel seperti itu. Nah, misal kita akan menghapus suatu field dalam dalam tabel, maka kita gunakan alter tabelnya tabel apa, buku, drop fieldnya field apa, seperti harga atau apa gitu kan. Nah, itu, tapi saya tidak akan mencoba menghapusnya karena sudah tidak ada yang dihapus kira-kira, jadi silakan dicoba-coba teman-teman. Nah, untuk menandakan bahwa buku itu adalah suatu tabel, saya akan mengganti nama tabelnya menggunakan alter tabel, terus buku, rename menjadi rename ya, itu kan menjadi tabel buku gitu kan. Alter tabel, tabel yang akan diganti adalah apa, buku gitu kan, di rename menjadi apa, menjadi tabel buku seperti itu. Nah, kita coba cari itu kan, apakah tabel bukunya itu sudah berganti menjadi TBL buku gitu kan, dengan menampilkan seluruh tabel yang ada pada database toko buku. Nah, yang tadinya ketika kita lihat ini adalah TBL buku ya, sekarang TBL buku. Nah, di sini awalnya adalah buku seperti itu. Nah, mungkin itu saja sementara untuk video kali ini terkait dengan penciptaan suatu database, terus pembuatan suatu tabel dengan strukturnya seperti apa, terus memodifikasi
struktur tabelnya seperti apa, tentu ada tipe datanya, kita bisa rubah, terus memodifikasi nama tabelnya bisa juga kita lakukan seperti itu. Dan itu saja untuk video pertama, maka akan dilanjutkan dengan video selanjutnya terkait dengan mungkin bagaimana kita cara mengisi dari tabelnya itu seperti apa, modifikasi isinya, menghapus isinya, sampai dengan operasi-operasi yang lainnya yang bisa kita lakukan pada sebuah tabel seperti itu. Dan mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.